Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Bintang Permana. Saya mengajar geografi. Sekarang saya sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor, di mana calon guru penggerak ini melakukan kegiatan kurang lebih hampir 7 bulan, di mana sekarang bulan saya adalah tinggal menuju bulan akhir dalam kegiatan. Kegiatan ini saya laksanakan bertujuan untuk menyelesaikan program kegiatan pendidikan guru penggerak, di mana kegiatan program guru penggerak ini ada kurang lebih sekitar 7 kali lokakarya, 7 kali pendampingan, dan 1 kali panen karya. Nah, ini kegiatan yang saya laksanakan ini adalah tujuan untuk menyelesaikan pendampingan individu 5 yang nanti akan saya presentasikan di pendampingan individu 6. Mungkin Bapak Ibu di sini agak asing dengan kata-kata desiminasi, ya. Jadi kegiatan kali ini adalah desiminasi. Desiminasi sebenarnya kalau di dalam bahasa kegiatan guru penggerak itu adalah berbagi praktik baik, yaitu menginformasikan apa yang didapat dalam diklat, diinformasikan kepada seluruh guru, yang tujuannya adalah supaya guru-guru memahami bagaimana cara mengajar, bukan menggurui, tapi bagaimana cara mengajar dengan kurikulum merdeka atau kurikulum penggerak yang sekarang lagi digalakan oleh Menteri Pendidikan kita, itu Mas Nadiem. Nah, kegiatan ini dibagi atas beberapa paket modul. Mungkin saya tampilkan dulu LMS-nya sebelum masuk ke materi, supaya Bapak Ibu nanti kedepannya termotivasi untuk mengikuti apa yang saya laksanakan. Karena memang ada yang bilang bahwa calon guru penggerak adalah agen yang bisa menggerakkan atau memotivasi teman-teman untuk mengikuti kegiatan diklat seperti ini. Saya di sini yang melaksanakan kegiatan lebih dulu, jadi Bapak Ibu di sini mungkin termotivasi untuk mengikuti kegiatan. Walaupun pada saat kegiatan sebenarnya Bapak Ibu, kegiatan yang dilaksanakan itu Bapak Ibu sudah melaksanakannya, cuman penamaan, pelabelan akan sedikit berbeda. Padahal Bapak Ibu sudah melaksanakan seperti penanganan murid, berpihak pada murid, terus melakukan prakarsa perubahan, melakukan visi misi di dalam pembelajaran, melakukan kesepakatan pembelajaran di kelas. Itu Bapak Ibu saya yakin tanpa saya beritahukan pun sudah melaksanakan itu. Cuman ada beberapa pelabelan atau ada beberapa nama. Iya. Nah. Iya. Nah, itu. Ya. Kegiatan-kegiatan itu udah mungkin sering ini Bapak Ibu laksanakan. Tetapi di dalam kegiatan guru penggerak itu sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara, di mana kita belajar itu berpihak pada murid. Apa sih berpihak pada murid? Objek dalam proses pembelajaran di sekolah kita adalah murid, Bapak Ibu. Bagaimana kita mengembangkan potensi akademis yang dimiliki oleh murid dengan cara kita sebagai fasilitas dan mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi itulah strategi dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak. Yang saya dapatkan selama ini adalah bagaimana menangani murid bermasalah, bagaimana membuat kesepakatan pembelajar, bagaimana membuat restitusi, segitiga restitusi, yaitu proses dalam memberikan memberikan penanganan terhadap siswa supaya bisa menggali potensi yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Tidak banyak memang model-model pembelajaran yang diajarkan, tapi kita lebih diajarkan bagaimana pendekatan terhadap murid dan bagaimana menggali potensi yang ada pada murid. Bahasa menghamba kepada murid, yaitu yang dimaksud, yaitu murid sebagai objek dalam pembelajaran, maka kita menggali potensi yang dimiliki oleh murid. Ini kurang lebih bahasanya selayang pandang mengenai kegiatan guru penggerak. Memang sebenarnya harus saya laksanakan ini dari PI 1. Ini udah masuk PI pendampingan individu 6. Saya baru melaksanakan secara lumayan banyak. Biasanya saya sedikit-sedikit aja. Kenapa saya sedikit-sedikit aja? Khawatir Bapak Ibu ada kesibukan yang lain sehingga saya tidak berani mencolek. Saya khawatir dianggap menggurui Bapak Ibu. Khawatir dianggap mengajarkan Bapak Ibu bagaimana cara mengajar di sekolah. Tidak ada sama sekali. Ini kita sharing, berbagi informasi. Makanya bahasanya itu bukan presentasi. Makanya bahasanya bukan menyampaikan, tapi desiminasi. Berbagi praktik baik. Ya, berbagi praktik baik. Dan ayo bareng-bareng kita bagaimana murid itu kita kembangkan potensinya, sekolah potensinya kita kembangkan. Makanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai aksi nyata 3.2. Ini
Ini adalah materi yang ingin saya sampaikan kali ini, Bapak Ibu. Ini mengenai aksi nyata 3.2. Di dalam kegiatan guru penggerak selalu ada kegiatan yang namanya aksi nyata. Mungkin kemarin Bapak Ibu mengisi PMM yang di aplikasi Merdeka Mengajar. Setelah Ibu Bapak Ibu mengerjakan post-test, setelah Bapak Ibu mengerjakan kegiatan-kegiatan, Bapak Ibu diminta untuk membuat aksi nyata. Aksi nyatanya berupa apa sih Pak Bintang gitu ya? Berupa apa? Bisa berupa foto, bisa berupa video, bisa berupa diseminasi seperti ini, bisa berupa kolaborasi antara Bapak Ibu baik sama mata pelajaran atau yang berbeda mata pelajaran. Jadi kolaborasi itu banyak. Nah, yang akan saya presentasikan kali ini atau diseminasikan kali ini adalah mengidentifikasi aset dan strategi pemanfaatan di wilayah SMA Negeri 1 Sukaraja. Jadi memang Bapak Ibu, kalau kita sebelumnya pernah belajar teori yang namanya teori kekuatan, teori kelemahan, dan melakukan sebuah analisis, biasanya analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Ya, itu biasanya kita laksanakan berbasis kelemahan. Tetapi di dalam kegiatan guru penggerak, kita tidak berbasis kelemahan, tapi kita berbasis aset. Aset itu apa Bapak Ibu? Yaitu kekuatan. Jadi kita tidak lagi melihat kegiatan yang ada di sekolah berdasarkan ketidakmemilikan apapun, tapi apa yang dimiliki. Jadi lebih fokus terhadap potensi, bukan berarti mengabaikan kelemahan yang dimiliki, tapi kita menggali potensi yang ada di sekolah. Misal gini, ada suatu sekolah tidak bisa berjalan suatu kegiatan pembelajaran karena tidak memiliki lapangan misalnya untuk pembelajaran olahraga. Bukan berarti pembelajaran itu akhirnya berhenti. Hilanglah pembelajaran yang ada di lapangan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Berarti itu kan berbasis kelemahan. Dan kita membutuhkan waktu untuk menganalisis itu. Tidak memiliki lapangan, produktivitas anak berkurang, anak tidak sehat, sehingga pembelajaran tidak maksimal. Itu kan hasilnya daripada analisis SWOT tadi. Ada kegiatan apa? Mereka upload foto-foto dan kegiatannya. Mereka ada kegiatan apa? Mereka upload foto-foto kegiatan. Dan itu mereka bagikan ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Nah itu bayangkan Bapak Ibu, mereka berasa bangga kalau mereka bisa menyalurkan bakat dan minatnya dan bisa diakui. Karena salah satu kebutuhan manusia adalah diakui. Nih Pak Bintar, nih mumpung jalurnya sama ya. Siap, Mem. Jadi tahun yang lalu saya juga udah ngusulin anak-anak itu ada apa namanya ekskul, Ya. ekskul IT. IT. Itu nanti kita bagi. Kemarin tuh sempat ngobrol lah beberapa IT itu kita bagi. Ada yang fotografer, ada yang apa. Nah jadi reporter IT itu gabung. Jadi kalau ada kegiatan itu nanti mengupload segala macem, anak yang maju gitu. Jadi hobi mereka tersalurkan, kita terbantukan. Jadi nggak perlu lagi Pak Bintar tiap ini siapa yang motoin keliling. Anak sudah ada di Senin, di Jumat, di setiap event sekolah. Itu reporter kita gabung mading sama IT gitu. Konsepnya sekolah gitu ya. Iya, sempat juga udah saya hitung-hitung tuh ininya gitu. Sementara kita kamera kita punya loh. Iya. Kamera sekolah ada, handycam sekolah ada. Handycam, Pokoknya kamera, laptop, ada, kudu ayah punya. cari gitu. Gitu. Baik Mem. Saya sambut itu. Terima kasih Mem. Di sini juga saya memasukkan bahwa kepala sekolah di bagian bawahnya itu saya memasukkan koordinasi dengan wakil kesiswaan untuk bisa kita mendesimasikan ke anak-anak, mengkoordinir anak-anak bagaimana mempraktekkan kegiatan Semanis Pelita itu, salah satunya mungkin dengan cara jurnalistik, dengan cara fotografer, dengan cara namanya duta baca dan lain-lain. Siap Mem. Kita gerakan SMA ini mulai dari sekarang insya Allah. Namanya literasi ya Bapak Ibu. Saya sudah merencanakan suatu hal yang namanya mungkin nanti bisa direvisi oleh Bapak Ibu. Bisa direvisi oleh Bapak Ibu atau bisa diberikan masukan oleh Bapak Ibu di mana kelemahan kita sekolah kita adalah literasi. Maka saya ada rencana untuk melakukan sebuah kegiatan yang namanya Semanis Pelita. Nanti mungkin bisa namanya boleh diganti lah Bapak Ibu. Ini saya waktu itu udah ada. Semanis Pelita itu apa? SMA Negeri 1 Sukaraja literasi digital. Jadi bagaimana kita menampung aspirasi anak-anak membaca. Karena kan kita ini sekarang ada koordinasi dengan Madingmu Provinsi dan Madingmu Kabupaten. Itu bisa ditampung untuk anak-anak menuliskan tulisan-tulisan dan karya-karyanya. Sudah beberapa hasil yang sudah kita kirimkan ya Bu Nini ya, dan ditampilkan di Madingmu Kabupaten Bogor Dan yang lain secara umum. Jadi di sini saya menggarisbawahi ada 4 aspek ya yang tadi Pak Bintar sampaikan. Jadi di sini ada sumber daya manusia, fisik, finansial, dan tentunya selaku saya guru seni budaya Pak. Jadi yang Pak Bintar sampaikan
budayanya itu sangat luar biasa, betul sekali Pak. Dilihat dari ya sumber daya manusia itu sangat menunjang. Terus kemudian dari mungkin di sini yang kurangnya Pak, fisik dan finansial. Nah di sini Bapak selaku calon guru penggerak nih, kira-kira apa yang mau Bapak lakukan buat ke depan untuk memperbaiki ini? Sementara yang saya lihat potensi-potensi dari anak-anak ini sangat luar biasa Pak. Cuman di sini saya jujur secara pribadi sulit untuk mewadahinya karena dua faktor tadi, fisik dan finansialnya tidak terdukung gitu secara ini mungkin bagaimana mungkin kita satu guru penggerak mungkin calon untuk menanggapi hal ini Pak, atau mungkin ya kalau bisa ya secepatnya bertindak atau bagaimana Pak. Mohon arahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya berharap nih kepada yang guru penggerak ini, tadi kan bagian dari job description Pak Bintar dalam guru penggerak juga membuat komunitas dari yang kecil. Betul. Yang komunitas kecil itu kan di sekolah. Iya. Jadi saya berharap semua guru-guru di SMA Negeri 1 Sukaraja ini tahu gitu bahwa misi apa sih guru penggerak itu. Kita jangan sampai cuma tahu oh Pak Bintar guru penggerak, tapi apa sih ininya gitu, Iya. misinya. Jadi seperti kayak kita dulu IKA gitu kan, IKA itu membawa misi bahwa guru-guru di sekolah itu dalam membuat administrasi seperti ini gitu. Tuntutan dari kurikulum 13 itu seperti ini gitu kan. Administrasinya, penilaian dan sebagainya. Nah untuk guru penggerak ini, karena saya bukan guru penggerak gitu ya, jadi seperti apa ininya gitu. Jadi bahwa amanat dari kurikulum Merdeka itu tolong disampaikan dari forum kecil itu, nanti forum kecil itu untuk semua guru di Sukaraja. Jadi guru-guru di Semandis Semuanya itu tersampaikan. iya, guru-guru di Semandis itu bukan cuma tahu namanya guru penggerak gitu, Iya, tapi betul. tahu guru penggerak itu ini loh ininya. Melek lah ya. Jadi kan siapa tahu dengan tahu misinya, visinya itu banyak yang termotivasi juga, walaupun kita kaum tua mah sudah tidak mungkin ikutan jadi guru Karena ada penggerak, batas maksimal. karena dibatasi umur. Iya, betul. Ya begitu aja gitu ini saran saya masukannya. Kan saling, nah apalagi kalau di sekolah Pak Bintar enak Sarana prasarananya. satu mapel gabungin, Rumpun ya. kayak paling banyak tuh kan PAI itu enak banget tuh. 7. Jadi 2 orang kelas 10, 2 orang, nah gitu. Beres, ya. Jadi kita punya semua jenjang gitu loh Pak Bintar. Bila perlu kita susun sampai ke soal-soal, gimana sih soal yang baik? Gitu. Itu cakep banget tuh. Gak usah muluk-muluk yang lain dulu deh, itu aja. Akan Thank lebih you. ini punten lagi nambahin ya, akan lebih terasa kalau misalnya kita mengajarkan tadi yang sesuai Iya. sarannya itu, nggak usah pakai narasumber dari luar. Gak usah dari kita Dan iya kan di aja. sini ada guru penggerak, di sini ada PP pengajar praktik. Terus yang pengajar muda-muda praktik. juga sudah tahu, sudah sering pelatihan PNM Mandiri ya, yang Betul. paham gitu. Kan kalau mengurangi kos ya, mengurangi kos apa